Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook Weekly Market Update. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Tensi geopolitik terus mendasari fluktuasi pada harga komoditas global. Perluasan sanksi seperti larangan impor komoditas energi dari Rusia yang diterapkan oleh Amerika Serikat di pekan lalu turut memicu lonjakan pada harga komoditas global, khususnya pada harga minyak mentah. Menilik minyak Brent misalnya, harga telah bergerak naik dan secara konsisten diperdagangkan di atas level $100 per barrel di sepanjang bulan Maret dan telah meningkat sekitar 15,7% sejak dimulainya invasi Rusia terhadap Ukraina. Fluktuasi harga harian pun tercatat cukup signifikan dengan sebaran harga harian yang sempat mencapai $26 pada 9 Maret minggu lalu. Volatilitas harga minyak pun turut berkontribusi terhadap keseluruhan fluktuasi harga komoditas global dalam beberapa minggu terakhir. Menilik S&P GSCI Index misalnya, sebuah barometer utama terhadap pergerakan harga komoditas global, indeks meningkat hingga 20% di pekan pertama bulan Maret, yang sekaligus menandakan rekor kenaikan mingguan tertinggi. Namun, indeks bergerak melemah sekitar 5,4% di minggu berikutnya, sehingga kembali menekankan besarnya faktor ketidakpastian dan dengan demikian juga volatilitas yang dihadapi pelaku pasar saat ini. Secara keseluruhan, lonjakan harga pada komoditas energi, metal, dan pangan sejak dimulainya invasi masing-masing turut meningkatkan kekhawatiran pasar akan bertahannya tekanan inflasi di level yang tinggi. Terlebih, inflasi Amerika Serikat telah menyentuh level tertingginya dalam 4 dekade terakhir di level 7,9% secara year-on-year pada bulan Februari lalu, di mana angka inflasi tersebut masih belum sepenuhnya memperhitungkan lonjakan harga komoditas baru-baru ini. Dengan latar belakang tren kenaikan inflasi tersebut, dan dengan demikian juga prospek untuk semakin tergerusnya daya beli, sentimen konsumen Amerika Serikat pun melemah. Pembacaan dini Indeks Sentimen Konsumen terbitan University of Michigan mengindikasikan bahwa konsumen semakin pesimistis di bulan Maret, sehingga berpotensi memperberat momentum pemulihan ekonomi ke depannya. Sehingga, dengan latar belakang tekanan yang cukup variatif tersebut, wajar jika terdapat ekspektasi untuk turunnya relatif agresivitas bank sentral, khususnya pada rapat FOMC di minggu ini. Memang, dihadapkan dengan tren kenaikan inflasi, namun juga disertai dengan semakin besarnya resiko pelemahan ekonomi akibat perluasan dampak dari tensi geopolitik, pasar pun kini tidak lagi mengantisipasi untuk terjadinya kenaikan suku bunga hingga 50 basis poin pada FOMC di minggu ini, melainkan hanya kenaikan sebesar 25 basis poin. Di tengah relatif pelemahan sentimen tersebut, risk aset kembali diperdagangkan melemah, sementara mata uang safe haven USD berhasil menguat. Khususnya pada posisi terendah intraday di sepanjang minggu lalu, indeks Nasdaq secara teknis telah memasuki kondisi bearish, sementara indeks S&P 500 dan Dow Jones masing-masing jatuh ke zona correction. Di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga, pasar US Treasuries cenderung tertekan dengan imbal hasil pada tenor 10 tahun yang diperdagangkan naik hingga 26 basis poin sepekan lalu menuju level 1,99%. Sebaliknya, safe haven dolar Amerika Serikat menguat, tercermin melalui indeks DXY yang naik 0,48% sepekan lalu menuju level 99,12 yang merupakan level tertinggi sejak Mei tahun 2020 lalu. Menjadi menarik untuk diperhatikan adalah terlepas variatifnya tekanan eksternal tersebut, stabilitas tampak tetap menjadi tema utama terhadap pergerakan pasar keuangan di dalam negeri. Menilik performa nilai tukar misalnya, rupiah berhasil menguat sekitar 0,24% terhadap dolar Amerika Serikat sejak dimulainya invasi Rusia, meskipun memang sempat terjadi tekanan di awal bulan ini. Relatif stabilitas rupiah pun diantisipasi akan mampu bertahan ke depannya,
Sebagian ditopang oleh neraca transaksi berjalan yang suportif, serta bertahannya arus dana asing menuju pasar saham misalnya, yang per minggu lalu telah mencapai sekitar 1,5 miliar US dollar sejauh tahun ini. Performa pasar saham pun bertahan positif, dan bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi baru di awal bulan ini. Sebaliknya, di tengah tren kenaikan yield di pasar US Treasuries, tekanan pada pasar obligasi pemerintah Indonesia masih tampak berlangsung relatif terbatas. Kedepannya, bertahannya ekspektasi stabilitas nilai tukar rupiah akan turut suportif terhadap antisipasi stabilitas di pasar obligasi dalam negeri. Berfokus pada kebijakan moneter, dengan pasar yang kini mengantisipasi kenaikan suku bunga oleh The Fed hingga total 7 kali di keseluruhan tahun ini, grup kami pun memperbaharui antisipasi kami terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk tahun ini. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di minggu ini, kami mengantisipasi Bank Sentral akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap di level 3,5%. Kenaikan suku bunga pertama pun diproyeksi akan terjadi di bulan Mei mendatang, ketika tekanan harga musiman pasca bulan Ramadan dan Hari Raya telah mewarnai pergerakan inflasi di dalam negeri. Secara keseluruhan, kami pun memproyeksi potensi kenaikan suku bunga hingga 4 kali di tahun ini yang akan membawa suku bunga acuan Bank Indonesia naik ke level 4,5% per akhir tahun. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut, dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.